peserta PPNPN itu masuk kategori PPU atau pekerja penerima upah dan anggota keluarganya. Jadi anggota keluarganya juga masuk tanggungan. Ya. Untuk iurannya ini ya, jadi 4% dan 1%, total iuran 5%, 4% oleh pemberi kerja atau kantor dan 1% untuk dari gaji karyawan. Ya. Kalau penghasilan yang dihitung iuran itu maksimal 12 juta. Jadi kalau penghasilan tak 15 juta, maka yang dihitung iuran hanya maksimal 12 juta saja. Iya, nggak bisa lebih. Ya, itu ada batas atasnya. Iya. Kemudian yang ditanggung itu peserta, suami atau istri dan 3 orang anak. Kalau anak ini bisa juga anak angkat, tapi yang sah dari ada keputusan pengadilannya itu bisa. Kalau misalnya dia seksio, ini operasi sesar, maka butuh 135 orang sehat yang dipakai iurannya. Dan kalau untuk kanker ada 1.200-an peserta sehat yang dipakai iurannya. Jadi semakin berat biaya pelayanan kesehatannya, maka semakin besar juga jumlah orang sehat yang gotong royong untuk iuran. Ya, kemudian ini jumlah peserta JKN mungkin singkat saja kami sampaikan. Jadi kalau wilayah kerja kami kan kantor cabang Parepare itu Kota Parepare, Kabupaten Baru, Kabupaten Sidrap dan Pinrang. Jadi kalau dari persentase ini bagian bawah memang Kabupaten Sidrap paling rendah dibanding kabupaten lainnya. Jadi kalau untuk Sidrap itu cakupannya baru 64%. Peserta penduduk Sidrap yang terdaftar dalam JKN itu baru 64%. Ya, halo, salam jumpa kembali bersama kami. Pada hari ini BPJS Ketenagakerjaan cabang Parepare melakukan rekonsiliasi iuran dan upah pegawai pemerintah non pegawai negeri PPNPN wilayah Kabupaten Sidendreng Rapang. Sebagai tambahan ilmu untuk kita semua, silakan kita menyimak penjelasan selanjutnya. Yang pertama tentang mengapa harus terdaftar peserta JKN. Ya, karena kan banyak sekali yang bertanya kenapa harus daftar. Ya, kalau dari slide kami ini pertama untuk proteksi kan, untuk proteksi dari biaya pelayanan kesehatan yang mahal. Kemudian sharing itu untuk membagi resiko, karena kalau resiko biaya kita tanggung sendiri tentu saja pasti berat. Kemudian compliance atau kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang sudah ditentukan. Kemudian ini prinsip gotong royong dalam JKN. Jadi kalau misalnya ada satu peserta yang demam berdarah, itu sebenarnya dia memakai 80 orang sehat dia pakai iurannya. Ya, karena kalau iurannya sendiri misalnya kelas kalau kayak peserta mandiri kelas 3 35.500 pasti 35.000 tidak cukup untuk biaya pelayanan demam berdarah misalnya. Jadi itu butuh akan memakai iuran 80 orang sehat. Ya, kalau misalnya dia seksio, ini operasi sesar, maka butuh 135 orang sehat yang dipakai iurannya. Dan kalau untuk kanker ada 1.200-an peserta sehat yang dipakai iurannya. Jadi semakin berat biaya pelayanan kesehatannya, maka semakin besar juga jumlah orang sehat yang gotong royong untuk iuran. Ya, kemudian ini jumlah peserta JKN mungkin singkat saja kami sampaikan. Jadi kalau wilayah kerja kami kan kantor cabang Parepare itu Kota Parepare, Kabupaten Baru, Kabupaten Sidrap dan Pinrang. Jadi kalau dari persentase ini bagian bawah memang Kabupaten Sidrap paling rendah dibanding kabupaten lainnya. Jadi kalau untuk Sidrap itu cakupannya baru 64%. Peserta penduduk Sidrap yang terdaftar dalam JKN itu baru 64%. Ya, jadi kalau untuk paling tinggi ini baru sudah 97% atau sudah masuk kategori UHC, Universal Health Coverage. Jadi semua penduduk didaftarkan. Ya, kemudian kalau untuk
peserta PPNPN itu masuk kategori PPU atau pekerja penerima upah dan anggota keluarganya. Jadi anggota keluarganya juga masuk tanggungan. Ya. Untuk iurannya ini ya, jadi 4% dan 1%, total iuran 5%, 4% oleh pemberi kerja atau kantor dan 1% untuk dari gaji karyawan. Ya. Kalau penghasilan yang dihitung iuran itu maksimal 12 juta. Jadi kalau penghasilan tak 15 juta, maka yang dihitung iuran hanya maksimal 12 juta saja. Iya, nggak bisa lebih. Iya, itu ada batas atasnya. Iya. Kemudian yang ditanggung itu peserta, suami atau istri dan 3 orang anak. Kalau anak ini bisa juga anak angkat, tapi yang sah dari ada keputusan pengadilannya itu bisa. Kalau anak angkat, yang penting sah. Kemudian anak usia kuliah juga bisa dijamin sampai maksimal umur 25. Ya, jadi kalau misalnya masih ada yang mungkin dikira tidak bisa masuk anak kuliah, itu bisa sampai umur 25 tahun. Ya, tapi melengkapi surat keterangan aktif kuliah. Ya. Nah, kalau ini iurannya, jadi kalau gaji atau upah batas bawahnya itu UMP Sulsel ini 3,165. Iya, jadi kalau kayak tadi Pak Syukur tanya, kalau gajinya cuma 1.300, iurannya ini minimal segini nilainya. Iya, jadi potongan iurannya minimal UMP 3,1 maksimal 12 juta. Jadi batas bawahnya UMP, batas atas 12 juta. Jadi kalau ini yang 13 juta, 1%-nya itu sudah maksimal di angka 120.000 potongannya ya. Untuk 1%-nya. Jadi paling minimal ini 31.659 ya untuk perhitungan iuran. Jadi kalau gajinya di bawah UMP, maka potongan iuran tetap batas bawah UMP. Ya. Kemudian ini pertanyaan tadi dari Pak Ilham, suami istri bekerja. Iya, jadi suami istri bekerja wajib dua-dua terdaftar sebagai peserta, bukan sebagai istri atau suami. Iya, jadi sama saya juga suami bekerja, tapi saya sebagai peserta, suami juga sebagai peserta, dan iurannya tidak double. Karena kalau anggota keluarga itu tidak dikenakan iuran. Iya, jadi iuran itu cuma 5% dari penghasilan. Iya, jadi mau tanggungannya ada atau tidak ada, ya tetap 5%. Iya, karena anggota keluarga itu tidak dikenakan iuran, tapi termasuk tanggungan. Ya. Kemudian ini untuk rekod Satker PPNPN yang kerjasama registrasi dengan BPJS itu ada 7 existing saat ini. Untuk Pengadilan Negeri belum registrasi dan Kementerian Agama. Untuk KP2KP itu sudah tidak ada pesertanya lagi. Ya. Jadi kalau biasa kita pertemuan begini memang sedikit pesertanya karena dokternya memang tidak banyak. Ya. Kemudian untuk Bawaslu sesuai SK yang kami terima 19 orang, masih ada 1 yang belum, tapi tadi sudah ditindaklanjuti langsung oleh Pak Ilham. Jadi setelah pertemuan mungkin kami tindaklanjuti untuk inputnya. Ya. Untuk KPU masih ada 1. Kemudian untuk atas nama suci sudah tidak Pak? Tidak ya? Ya. Karena saya lihat tidak ada di daftar gaji, tapi ada tergantung dalam absennya. Kemudian untuk loka itu juga masih ada 3 orang yang belum ini, 2 yang belum setor KK, masih ada 1 belum bisa kami alihkan, masih terkendala tunggakan. Iya. Kemudian Pengadilan Agama masih ada 2, tapi sudah juga tadi sudah selesai. Ini karena peserta baru. Kemudian kejaksaan berhalangan hadir, itu belum kami terima SK-nya. BPS, untuk BPS datanya sudah bersih. Ya. Untuk pertanahan masih ada 2 yang terkendala. Iya, Sri Wiyanti dan Nur Asmi. Ya, jadi kemudian hal penting mungkin yang kami sampaikan untuk laporan perubahan data kita laporkan, misalnya sudah pindah ke kabupaten lain. Itu kita laporkan karena kan pasti paskesnya harus berubah, puskesmasnya harus berubah, alamatnya berubah dan lain-lain. Kemudian update data bayi. Jadi kalau update data bayi ini masih ada dari loka. Iya, dari loka ini masih ada kami dapat bayi nyonya. Ya mungkin itu belum update akte lahirnya. Iya. Kemudian untuk masa berlaku mengikuti masa SK. Jadi kalau SK-nya berakhir maka nonaktif juga
makanya setiap awal tahun pasti kami nonaktif pasti statusnya, jadi perlu update SK. Untuk pengadilan agama kami Bu SK-nya 30 Juni. Iya, tercantum di SK 30 Juni. Jadi mungkin 1 Juli perlu diupdate kembali ya, karena tidak sampai Desember saya lihat SK. Iya. Kemudian untuk PIC PPNPN bisa hubungi saya, bisa hubungi Jo Ibu Kiki, cuma hari ini berhalangan hadir karena saya sakit. Sebenarnya saya mau perkenalkan langsung tapi berhalangan. Iya. Jadi untuk pelayanan kesehatan sendiri mungkin Bapak dan Ibu ini sudah alur pelayanan umum bahwa peserta itu pertama kali berkunjung dulu kesehatan tingkat pertama, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Ya, Tapi dalam kondisi dalam darurat bisa langsung rumah sakit. Ya, jadi ini alur pelayanan yang umum. Kemudian yang mungkin yang kami sampaikan untuk petugas layanan informasi dan pengaduan. Jadi setiap rumah sakit kami ada petugas untuk menangani keluhan, pertanyaan, apapun. Kalau kita mendapatkan kesulitan pelayanan di rumah sakit, boleh langsung dihubungi PIC rumah sakitnya. Jadi ada petugas PIPP namanya, PIPP petugas informasi penanganan peserta. Itu rumah sakit Anugerah, ini rumah sakit Anugerah atas nama Sutrisman, ada nomor handphonenya. Kalau rumah sakit Nenek Malomo atas nama Yusuf, rumah sakit Arifin Lukman atas nama Rosnaini. Iya, jadi bisa disimpan nomornya sekali barangkali besok-besok diperlukan bisa kita konfirmasi ke petugas masing-masing. Iya, kami share apabila ada kendala selama pelayanan, mungkin ada anggota TAT juga yang berobat, itu bisa hubungi ini kalau terkendala. Iya, tapi tetap juga bisa hubungi saya atau Ibu Kiki. Iya. Itu saja penyampaian dari kami, tidak panjang karena memang ini sudah kegiatan rutin. Untuk Bapak Ibu apabila masih ada yang terkendala, mungkin masih ada yang belum cocok dengan data pesertanya, itu bisa langsung hubungi kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.